Assalamualaikum Bapak. Weh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih? Bapak lagi ngapain Pak ini Pak? Oh ya, kebetulan Bapak hari ini lagi masang pahat bubut. Ya, Bapak mau ngerjain ini, pindah kerja. Gimana tuh? Puasa-puasa gini emangnya nggak capek Pak? Ngebubut terus? Oh ya, alhamdulillah Bapak selama puasa ini nggak pernah sih ya merasakan apa capek, haus atau yang lainnya gitu ya. Gimana tuh, ada apa? Ini Pak, kami mau ngajak Bapak ngobrol-ngobrol santai aja Pak di ruang sana. Oh, di ruang sebelah? Iya Pak. Oke, boleh, silakan. Yuk kita ke ruang sebelah. Ayo Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cisat, kembali lagi di VOC, Voice of Cisat, edisi Ramadan. Podcast yang akan menemani kalian di waktu ngabuburit dengan obrolan santai dan penuh makna. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di Ramadan kali ini. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik. Oke, sebelum kita lanjut, tak kenal maka kata kita sayang. Perkenalkan, nama saya Indah Melani Soleha dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ridho. Di sini kami berdua akan menemani podcast kalian. Ngomongin tentang Ramadan. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan emosi yang naik. Betul banget, tugas numpuk, aktivitas padat, tapi harus tetap jaga puasa. Karena dari itu, tema podcast hari ini yaitu puasa bukan sekedar menahan lapar. Dan untuk itu, kita nggak hanya berdua aja nih Kak Rido. Betul banget Bapak Indah, kita sudah ditemani oleh Pak Herwan Sawanis. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik. Menurut Alhamdulillah. Bapak, apa sih Pak makna puasa itu? Makna puasa ya? Oh, sebelumnya kita belum sapa-sapa dulu nih. Main Oke, kamera. kita sapa dulu aja. Sapa-sapa dulu kali ya. Semangat puasa hari ini, jangan lupa tetap berdoa dan juga diniatkan dari awal ya. Seperti itu, betul ya? Ya betul. Ah. Andi Wanjus. One day one juice, boleh. Itu jadi motivasi tuh, bagus, keren. Oke, terkait tadi ya, makna dalam berpuasa. Kalau dari Bapak pribadi, puasa itu sebenarnya bukan hanya menahan makan dan minum ya. Ya. Nah, itu yang pertama. Tapi juga kita bagaimana caranya bisa tuh menahan hawa nafsu. Itu paling penting ya. Terus juga terlebih lagi kan kadang kita masih suka labil nih dalam menjaga lisan, mengontrol emosi ya. Dan juga perlu kita tuh dalam suasana Ramadan ini kita wajib untuk memperbaiki akhlak. Itu yang lebih penting. Dan daripada itu, tujuan akhirnya yaitu kita bisa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Berarti kalau masih mudah marah atau berkata kasar, puasanya belum maksimal ya Pak? Oh ya, betul itu. Memang kadang kan yang tadi mau bilang. Jadi kan puasa itu nggak hanya menahan lapar dan haus ya. Jadi kan percuma kalau kita puasa kalau kita masih suka emosian gitu ya, suka tantrum mungkin ya bahasa kerennya ya. Iya, bisa dibilang Seperti gitu. itu ya. Ya, jadi memang kita wajib harus bisa menahan semuanya gitu ya. Karena memang setelah dari kita berpuasa kurang lebih berapa jam? 10 atau 12 jam ya kira-kira ya? Ya, 12 jam. 12 jam ya gitu ya. Ya, kalau kita sudah bisa menyelesaikan satu hari full itu aja, itu bakal bisa merasakan kenikmatan gitu ya pada hari itu. Seperti itu. Nah kalau untuk remaja, tantangan terbesar apa sih Pak saat puasa itu? Remaja ya? Iya Pak. Oh, mungkin khususnya sepantaran kalian kayaknya ya. Betul, Iya, Betul ya. Biasa nih kalau untuk seumuran kalian ya atau sepantaran kalian tuh kadang masih tadi gue bilang ya, masih labil. Labil dalam artian dalam menjaga emosi gitu ya. Terus ada lagi misalkan rasa malas tuh lebih penting ya. Kadang kan kita mentang-mentang nggak puasa, mentang-mentang puasa nih, jadi kan kesannya udahlah lebih baik tidur aja. Iya, Betul ya. betul. Walaupun konteksnya tidur itu adalah
ibadah. Nah, cuma kalau kebanyakan tidur kan jadi bukan ibadah namanya. Nah, seperti itu. Makanya tadi ya kalau untuk remaja tadi ya emosi, bisa juga ada rasa malas. Nah, terus juga kadang apa ya, penggunaan gadget yang berlebihan juga itu masuk kali ya. Karena kan juga itu bisa mengurangi pahala yang ada nanti seperti itu. Iya, kadang terlalu fokus main HP juga sampai suka lupa ibadah. Betul sekali. Memang kadang apalagi ya tadi ya gue bilang ya, untuk sepantaran remaja seperti kalian ataupun yang lainnya kadang bermain gadget tuh suka berlebihan. Iya. Gitu kan, apalagi kalau misalkan kita udah HP-nya miring nih gitu kan. Jarang loh sekarang anak remaja sepantaran kalian tuh HP-nya tegak, pasti miring. Iya, gitu kan. Bisa jadi kan dia main game sampai berjam-jam sampai lupa waktu gitu ya. Nah itu juga. Nah jadi kan ibadahnya kelewat ya. Ya itu nggak boleh tuh ya. Kalau untuk contoh lain apa aja tuh, Coach? Dalam hal apa nih kira-kira? Mungkin dalam Kegiatan ya. mungkin. Mungkin kalau untuk kegiatan saat puasa itu yang lebih positif ya. Misalkan kayak kalian mulai dari pertama tuh niatkan dulu ya, niatkan dari awal pas sahur, terus juga kalian sholat subuh, terus bisa tuh sembari setelah sholat subuh kalian tadarus Quran ya. Nah, yang tadi mungkin sempat dibilang Indah tuh di awal ada one day one juice, keren banget itu, keren tuh ya. Misalkan juga bisa diselingi sholat sunnah, misalkan ada duha ataupun yang lainnya, ya. Terus juga bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah itu, atau misalkan kita ada rezeki lebih kita bisa berbagi betul Ridho, atau bersedekah dan juga menjaga sikap dan lisan tadi ya. Kurang lebih seperti itu. Dan juga pandangan, Pak. Oh itu wajib, pasti dong pandangan kita, wajib pandangan kita tuh jangan melihat yang salah gitu ya, tapi jangan juga pandangan selalu ke bawah. Nanti kalau jalan nabrak seperti itu. Bisa kasih contoh Pak, puasa yang benar-benar bermakna itu seperti apa? Puasa yang bermakna? Iya Pak. Oh ini mah sekedar ini aja ya, sharing ya maksudnya. Yang pertama mungkin sambil kita ambil contoh, saat lapar kita tetap sabar ya, itu sih lebih penting ya, sabar sih. Terus juga misalkan kita diomongin nih misalkan, atau misalkan ada kata-kata yang tidak mengenakan ya, kita maafin gitu ya. Terus juga misalkan sabar aja, bener, sabar aja tuh. Terus ada lagi misalkan ketika emosi kita lagi nggak stabil nih, tadi gue bilang mungkin konteksnya tantrum ya. Karena kalah main game. Nah bisa jadi tuh kalah main game, kadang suka ada omongan-omongan yang tidak baik lah gitu ya, kita tahan aja, tahan diri, istighfar gitu ya, lebih bagus seperti itu ya. Paling itu aja sih kalau untuk contoh yang benar-benar bermaknanya dalam berpuasa. Dampak posisinya kalau kita berpuasa dengan tunggu-tunggu itu apa, Pak? Kalau yang Bapak rasakan itu biasanya ya kadang hati, lebih ke hati ya. Hati itu jadi lebih tenang gitu ya, jadi lebih santai gitu ya, mungkin lebih tepat ya. Dan juga emosi lebih terkontrol tuh, lebih tepatnya. Terus juga hubungan kita antara manusia juga jadi lebih baik, dan juga kedekatan dengan yang di atas tuh, Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dekat ya, seperti itu. Nah, ada tips nggak Pak supaya puasa kita nggak cuma menahan lapar dan haus saja? Tips, wah berat nih kayaknya tips nih ya. Karena setiap orang pasti punya tips masing-masing ya. Ya mungkin untuk simpelnya yang pertama tadi sih ya yang Bapak bilang di awal, luruskan niat ya, niat di awal tuh. Ya mungkin niatnya bisa pada saat malam hari ataupun pas habis sahur ya. Belum azan. Tepat. Atau enggak bisa ditambahkan menjaga sholat, ataupun kita membaca Al-Quran ya. Ya tadi misalkan tadarus one day one juice misalkan. Dan juga perbanyak zikir, doa, dan juga kita menjaga sikap dan perkataan. Seperti itu sih. Tips yang sederhana tapi penuh makna ya Kak Indah. Iya betul banget.
Nah, sebelum kita tutup, Bapak ada nggak nih pesan singkat buat para remaja sama teman-teman di rumah yang lagi nonton VOC hari ini? Pesan singkat ya? Iya, Pak. Oke, pesan singkat untuk Ramadan tahun ini ya. Mungkin ya kita jadikanlah Ramadan itu sebagai momen untuk berubah. Ya, Untuk mendekatkan diri bisa jadi ya. Betul sekali. Dan juga untuk momen introspeksi diri ya, menjadi lebih baik dan juga jangan sia-siakan momen di bulan penuh berkah Ya, ya betul tahun banget. ini. Itu lebih penting. Ya paling itu saja sih. Oke. Terima kasih banyak Pak atas tips yang sangat bermakna itu. Oke, sama-sama. Ya paling itu aja ya yang bisa kita obrolin Iya. pada betul. obrolan-obrolan santai hari ini ya. Yap. Dan juga semoga bermanfaat ya. Amin, amin. Amin. Oke, terima kasih ya Pak. Sahabat pendengar, semoga podcast ini bisa mengingatkan kalian bahwa puasa bukan sekedar lapar, tapi tentang mengendalikan diri dan memperbaiki akhlak. Kami dari VOC, Voice of Tisat edisi Ramadan, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.